saksi Dan ini masih ada bekasnya. dan masih ada berkasnya. Ada banyak. Cari aja di Google banyak itu kan. Iya dicantumkan. Itu kan sudah dari ini di Google banyak gitu. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, bersama kuasa hukum dari terpidana Hadi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, buka suara. Usai laporkan Rudiana ke Baris Krim Polri, Deddy Mulyadi berharap investigasi bisa dianalisa dari handphone para terpidana dan CCTV dari lokasi ditemukan jenazah hingga CCTV minimarket di lokasi dekat sekolahan. Hal ini diungkapkan Deddy Mulyadi di Baris Krim Polri pada Rabu 17 Juli 2024. Ya baik, bahwa kita hari ini tidak memiliki tujuan untuk mempidanakan orang. Tidak memiliki tujuan untuk mempenjarakan orang. Kita punya tujuan untuk membebaskan orang. Nah kemudian menuju arah pembebasan itu harus melalui proses seperti ini. Karena ini jalan yang terbaik menuju pembebasan. Dan kemudian yang berikutnya adalah apa yang kita cari? Yang kita cari adalah rasa keadilan masyarakat. Yang bersalah harus dinyatakan bersalah dan yang tidak bersalah harus dibebaskan. Kemudian agar tidak terjadi simpang siur yang terus-menerus berkembang di masyarakat, sebaiknya Mabes Polri meskipun putusan hukumnya belum berubah karena kita baru mengajukan PK, tetap harus melakukan penyelidikan. Di antaranya investigasi yang harus dilakukan Mabes Polri adalah menentukan apakah peristiwa Eki dan Vina ini peristiwa pembunuhan atau peristiwa kecelakaan. Nah ini yang harus segera dilakukan oleh Mabes Polri. Saya pikir Mabes Polri memiliki kemampuan menganalisis peristiwa ini secara baik. Karena apa? Karena tahun 2016 itu belum jadul. Masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Kemudian yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP 11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina, itu kan ada di flyover. Kemudian dari sisi letak geografis, saya juga ada pertanyaan besar dari saya. Pertanyaan besarnya adalah, peristiwa Eki dan Vina meninggal itu di flyover berada di posisi Kabupaten Cirebon. Tetapi kenapa ditangani oleh Polresta Cirebon? Ini juga pertanyaan yang mesti dijawab sebenarnya dari sisi aspek SOP penanganan yang harus dilakukan. Itu saja pernyataan dari kami. Semoga pelaporan ini adalah pelaporan yang akan segera ditindaklanjuti. Dan hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Apakah Pak Rudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolri, kepada Pak Kabareskrim atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka. Amin. Ya. Kita hari ini tidak ngomongin tes DNA. Ini kan karena nanti merancui pelaporan di Bareskrim. Jadi fokus hari ini adalah fokus melaporkan Pak Rudiana ke Mabes Polri. Dalam bahasa sederhananya, ya kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ancamannya berapa tahun, Pak? Saya ini kalau PK itu berjalan beriringan atau ini proses selesai? kanan Pak, kanan Pak. Oke, masalah pengajuan PK silakan Abang yang jawab karena ini ranahnya kuasa hukum. Saya sudah sampaikan dari tadi ya bahwa ini adalah
rangkaian menuju kita mencari bukti. Jadi kami sangat hati-hati karena ini menyangkut nyawa orang, menyangkut usia dan menyangkut orang yang di dalam. Saya juga tidak berani untuk cepat-cepat. Kami akan mengumpulkan bukti itu selengkap-lengkapnya demi untuk kebebasan para terpidana yang dalam. Hari ini mungkin kita sudah punya rancangan itu, tapi kami akan cross-check lagi, disesuaikan lagi dengan bukti-bukti lain, maka tunggulah waktunya. Saya kira tidak akan waktu lama kita akan mengajukan ini. Kira itu. Ya sebenarnya secara yuridis, kalau kemudian yang dilaporkan nanti terbukti dan kemudian statusnya berubah, itu sudah otomatis 7 terpidana harus bebas. Oke ya, makasih ya. Ya, teman-teman ya. Hah? Aduh. Ayo berbaring.